Oke, kali ini kita akan mengadakan pengujian pada beberapa alat pengontrol pengukur ketinggian air dan volume toren dan kontrol solenoid valve. Nah, di sana ada 3 pengujian. Yang pengujian pertama itu pemberian skala pada toren, yang dimana kita harus menentukan dulu titik nolnya. Nah, untuk menentukan titik nolnya, kita harus mengetahui dulu air yang ada di pipa, karena kita menggunakan titik nolnya itu di bawah bagian pipa. Gunakan ini karena kita menggunakan alat pengatur di dalam torennya. Nah, pertama-tama kita pastikan dulu data untuk landasan pada gelas ukur yang kita gunakan. Dan ini udah datar. Gunakan gelas ukur yang 100 ml. Kita menggunakan stopwatch untuk ke sini. Pastikan stopwatch dalam keadaan nol. Stopwatch menyalakan sampai 10 detik. Oke. Skala ini di 57. Oke, langsung kita ambil datanya. Jadi di 57 ml. Kita menggunakan 3 titik uji aja untuk pengujian ini. Jadi kita tuangkan lagi airnya ke pipa tadi. Waktunya tadi di 10 second. Skip. Ini penuangan kedua. Pembacaan yang kedua itu berada di 56 ml. Ini terbukti bahwa yang tadi di 56 ml. Skip aja. Oke, kali ini kita menguji di titik 0. Titik nolnya masih belum di titik 0 ya guys. Pertama-tama kita atur dulu apakah udah datar. Oke, udah datar. Jelas nggak yang di titiknya? Ya. Oke, kita menggunakan gelas ukur yang 1 liter. Kita menuangkannya 7 kali menggunakan stopwatch waktu tetesnya. Oke. 10. Oke, langsung kita gunakan, pastikan dia dalam keadaan datar. Udah datar, kita langsung masukkan. Langsung kita gunakan, pastikan dia dalam keadaan datar. Udah datar, kita langsung masuk. Awalnya udah 7 kali, jadi hasilnya itu udah stopwatchnya udah 10 detik. Airnya udah di skala 0. Yang tadi 7 liter kita buka, yang valve-nya kita tampung di sana. Gelas ukur menggunakan yang 100 ml. Kita menggunakan gelas ukur yang 1 liter untuk menampungnya. Air yang tertampung itu di 540 ml, waktunya 10 second. Oke, yang tadi kita udah ngambil datanya itu di 27 liter. Oke, yang tadi itu di 27.000 ml.
dan untuk air yang keluar pada gelas ukur itu 540 ml. Jadi hasil volume nolnya di 26,4 liter. Lalu kita masukin ke sini. Oke, pengujiannya kita uji dulu kedatarannya. Udah datar. Oke, lalu selanjutnya kita mengisi bejana ini 20 liter sampai di skala 20 liter. Lanjut kita ukur pakai tongkat duga ketinggian volumenya itu berapa. Oke, ketinggiannya di 10,8. Oke, yang tadi udah di 10,8. Langsung kita pengujian pengisian air. Terutama kita cek kedataran dulu. Oke, udah datar. Oke, udah datar. Langsung kita lepas tutup toren. Kita isi bejana ukurnya 20 liter, masukin ke sini dengan standar stopwatch 10 sekon waktu tetesnya. Oke, kita nolin dulu. Bejananya kita angkat ke atas. Oke, mulai 9. Oke, ini adalah pengisian 20 liter titik pertama dan ini skalanya. Oke, ini waktu stopwatchnya 10 sekon pas penurunan tadi. Kita ukur tongkat juga berapa ketinggiannya. Oke, berada di 16,9 cm. Oke, ini adalah pengambilan data diisi 20 liter tadi. Di tingginya itu 16,8 cm pada tongkat duga. Dan ini skalanya. Oke. Selanjutnya pengisian bejana. Selanjutnya pengujian tongkat duga. Berada di skala 23,6. Oke, kita catat 23,6 cm. Selanjutnya kita di 60 liter udah pasti garis. Oh iya, di 60 liter ini pengujian tongkat duga di 60 liter. Berada di 29,6. Oke, yang ini di 864. Oke, kita titik semua. Lanjut kita ke pengujian perbandingan ketinggian air antara transducer dengan tongkat duga dan bejana yang telah diberi 20 liter. Pengambilan data tadi di tinggi sampai 60 liter itu kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, udah. Lanjut kita pengujiannya naik turun. Kita pengujian naik dulu. Oke, kita lanjut pengujian kedua, yaitu pengujian
perbandingan antara bejana, tongkat juga dengan sensor. Pertama-tama kita cek kedaftaran dulu. Oke, udah daftar. Kita buka tutup. Ya. Kita lanjut isi bejananya dengan stopwatch waktu tetes 10 detik. Hmm, 20 liter. Di 16,8. Dan pertama-tama kita cek kedaftaran. Udah daftar, kita gunakan stopwatch. Mulai waktu pembacaan. Oke, mulai. Sembilan, 10. Oke, di 22. Ini adalah hasil yang tadi. Pada pengukuran pertama dinaik itu 17,5, dan di pengujian naik yang volume itu 21,6 di tampilan LCD. Di pengujian selanjutnya kita uji kedaftaran lagi. Oke, udah daftar. 1. Oke, tenang, kita lanjut pengujian lambat juga di 40 liter. Oke, pembacaannya 23,2. Oke, angkanya udah dimasukin. Oke, udah skip. Kan ketika LCD udah tampil angkanya, kita nyalakan dulu. Oke, stopwatch mulai. Tujuh, 8, 9, oke, 10. Oke, waktunya 10 detik. Datanya udah diambil. 6. Oke, udah. Isi lagi yang titik terakhir di naik. Itu kita pasang stopwatch di 0. Dan kita angkat bejana 20. Kita airnya udah tenang, kita lanjut mengukur di titik terakhir naik. Oke, pembacaannya skip. Pengambilan datanya udah kita isi. Pengukuran 1, 2, 3 nya ini adalah tingginya yang naik, dan ini volume turun pembacaan. Kayaknya ini tampil di kedaftaran sensornya. Oke, udah daftar. Oke, skip dulu. Stopwatch nyala ketika tampilan LCD pembacaan mengukur. Oke, 10 detik. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian penurunan, kita uji kedaftarannya. Oke, dari pompa sedot ini. Oke, skip. Pompanya di sedot. Oke, skip. Oke, pengujian tongkat juga di pengujian penurunan. Oke, pembacaannya skip. Lanjut pengujian kedaftarannya, udah daftar. Ini
dan data juga. Oke, langsung ini stopwatchnya 10 detik, tampilan yang dibaca ketika 10 detik itu tampilannya mulai. Oke, mulainya waktu udah ngukur. Oke, mulai 9. Oke, ini pembacaan sensornya di LCD ketika turun, dan ini volume airnya lagi untuk pengukuran keduanya turun. Ditambah kerugiannya di 40 liter. Oke, dari sini dibaca. Oke, uji kedataannya data stopwatch aktif ketika tampilan LCD mulai mengukur. Oke, udah 10 detik. Nah, yang terakhir kita setup lagi. Oke, lanjut pengukuran titik ketiga turun. Oke, tambah juga membaca di 10,8. Oke, di sini ada data ketika tampilannya udah mulai ngukur. Oke, mulai stopwatch 10. Oke, ini adalah pengujian titiknya, pengukuran 1, 2, 3, naik, turun, yang bagian ketinggian airnya. Dari catat ini tampilan LCD-nya, dan ini adalah bagian volumenya, itu dapat segini. Oke, next nanti kita bakal untuk video data pengolahan data. Ini tuh adalah pengujian solenoid valve otomatis. Jadi pertama-tama kita cek kedataran dulu. Oke, udah data. Udah. Nih, udah data. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk khusus pengujian kenaikan itu valve-nya ditutup. Nah, jadi pas pengujian kenaikan itu valve ditutup, pompa dinyalain, alat dinyalain, dan dari otomatis valve ini, dari otomatis pembacaan sensor, dia udah kebuka otomatis. Selanjutnya ini ada stopwatch sebagai penguji kontrol keran otomatisnya. Lalu dihidupin alatnya. Nah, jadi ketika pengujian, ketika pengisian itu otomatis nanti statusnya itu penuh, sensornya nginfeksi, buzzer bunyi, dan keran otomatis langsung tutup. Jadi pas nutup, stopwatchnya dimatikan dan pompa dicabut. Jadi untuk pengujian naik seperti itu. Oke, alatnya bangun. Lalu pompanya hidupin setelah stopwatch dingin juga. Stopwatchnya dan air casing.
pasang alat, kita uji tongkat uji ini untuk memastikan apakah tingginya benar. Kita lihat ini, sudah tenang. Oke, selanjutnya kita pasang dulu pastanya. Sekarang kita lepas. Ketinggian 65,4. Oke, jadi yang pengujian tadi itu yang harusnya 180, tapi ada error pembacanya di 178, dia udah nutup. Dan pengisian airnya tadi di stopwatchnya itu di 24 menit 5 second, dan di tongkat 3 tadi barusan itu 66,3. Oke, berarti hampir mendekati standarnya. Jadi lanjut untuk pengosongan. Kita cek lagi kedataannya. Ini dapat sini, ini udah lurus. Nah, selanjutnya yang tadinya udah di stopwatch yang untuk kenaikan, berarti kita nolin lagi. Dan pemasangan sensor. Dimulai dulu. Ini udah nyala. Nah, selanjutnya untuk pengujian valve ketuk penurunan itu nanti valve yang ini kita buka sama dengan stopwatch. Nah, jadi untuk pengujian kontrol valve ini, pengujiannya itu karena kapasitas di penampungan air ini tidak sepenuh dari Torrent 180 liter, maka kita menggunakan bejana ukur 5 liter, 20 liter, sama drum mengisi sepenuhnya. Jadi untuk penampungan air ini kita butuh 3 media untuk mengisi airnya. Bagian pengosongan kita membuka valve-nya yang ini. Jadi yang ini nanti pas di hasil akhir dia ngebuka otomatis. Ini udah di volume nolnya. Nah, bisa. Jadi ini pengujian penurunan, dia tetap nutup ketika ditekan button nutup, nanti dia bakal membuka kalau di volume 0 liter. Tetapi nanti kita cek di volume 0 liter itu apakah dia udah membuka pas di 0 liter atau tidak. Kalau tidak berarti di sana errornya. Gitu. Oke, ini udah di hampir mendekati 0, tapi pembacaan di LCD masih di 3,8. Dan air masih menetes, berarti masih ada air. Jadi volumenya belum 0. Gitu gini. Dan waktunya masih berjalan. Ya, airnya masih tunggu dulu sampai air menetes. Oke, udah mulai menetes. Stopwatch di 20 dan kerannya terbuka sendiri, guys.
Oke, di 2,9. Oke, dicatat. Nah, dicatat berarti dia harusnya itu 0 liter dan dia berhenti di 2,9 liter. harusnya ngebuka itu di 0 liter guys. Nah, jadi waktunya tadi itu di 20 menit 5 second. Tempat juga membaca di 10,9. Jadi untuk pengujian kontrol solenoid valve ini media standarnya untuk memastikan ketinggian air itu, maka kita menggunakan tongkat duga untuk pengujian ketika airnya di volume 0 sama di airnya di volume maksimum atau di penuh ketika air penuh. Oke, berarti di penurunan ini aktual tongkat duga 10,9 yang sebelumnya 10,7. Jadi dari hasil pengujian kita satu hari ini, kita butuh waktu ketika mengisi itu rata-rata adalah 23 menit, dan waktu pengosongan dia itu rata-ratanya di 25 atau 23. Nah, untuk HCSR sendiri dia membacanya tuh seperti ini. Ketika penuh dia nutup, yaitu yang harusnya 180 dia nutup, tetapi ketika 178 dia udah nutup. Dan untuk ketika dia turun atau pengosongan, harusnya dia di 0 tetapi dia nutup udah di 2,6 atau rata-ratanya itu mungkin di 2,7 liter. Ukur 1 liter dan air yang keluar itu 140 ml, lalu didapatkan volume itu 2660, volumenya 6,4 liter, lalu dimasukkan ke sini yang 26,4 karena volume 10,4 dan ini hasil semuanya oleh. Lalu ini adalah hasil perbandingan ketinggian air antara kondisi
semuanya.